Orang Betawi senjata tradisinya golok. Sederhana tapi kokoh. Serta, ketahuan mana yang tajam, dan mana yang tumpul. Realitas itu, menggambarkan tentang kepribadian orang Betawi yang terbuka dan jujur. Kagak suka menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, golok juga menjadi pegangan khas para jawara atau pesilat. Ada filosofi tersendiri golok bagi para pesilat. Apa itu? Simak paparan berikut setelah yang satu ini. Golok bagi para pesilat mengandung filosofi sebagai senjata golok itu harus memiliki sarung. Artinya, sarung yang dimaksud itu silat ini harus ada bungkusnya. Ada pagarnya yakni keagamaan. Ujar Untung P. Nafis, Sekjen Asosiasi Silat Tradisi Betawi Indonesia, Astrabi, seperti dikutip media Indonesia.com. Keagamaan itu seperti salat dan ngaji, yang akan membuat silat lebih aman bagi mereka yang memilikinya. Ketika silat diaplikasikan tanpa sarung, atau tanpa dipagari dengan keagamaan, maka akan berakibat fatal. Namun sebaliknya, silat akan sangat bermanfaat jika dibungkus dengan keagamaan. Sehingga silat hanya akan digunakan pada saat dibutuhkan. Selebihnya, silat akan menjadi dasar untuk silaturahmi dan persaudaraan. Tajamnya golok bukan berarti golok digunakan secara serampangan. Tegas Anwar Al-Batawi selaku Ketua Umum Astrabi. Menurutnya, ketika orang memegang golok, dia harus lebih memegang rasa dari dirinya, yakni kemampuan yang dia miliki. Sementara aplikasi golok dalam silat, tidak semua perguruan silat di Jakarta tidak menjadikan golok bagian dari jurusnya. Namun, representasi golok bagi pesilat berarti kesiapan mereka untuk mempertahankan diri ataupun membantu sesamanya. Pungkas Anwar Al-Batawi. Nah, sahabat jejak Beksi, itulah paparan singkat seputar filosofi golok bagi para pesilat. Semoga info singkat itu semakin memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Salam silat Indonesia.